Shalom anak-anakku kelas 5 yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bu Feby berharap di semester yang baru ini, di tahun yang baru ini, anak-anak masih tetap semangat walaupun belajarnya masih tetap di rumah dan kondisi di Jakarta sekarang ini dalam PSBB yang lebih ketat. Nah, tetap diam di rumah dan tetap mengikuti aturan 3M. Tahu ya 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak jika keluar rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk materi kelas 5, untuk materi di semester 2. Ada yang kita sudah pelajari di semester kemarin juga, dan ini kita akan melanjutkannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa di surga, pimpinlah kami dalam pelajaran agama hari ini agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang anak-anak buka buku paketnya, halaman 78. Halaman 78 bab 12. Ini merupakan materi lanjutan dari bab 11 yang kita pelajari tentang peran Roh Kudus. Hari ini tentang hidup dipimpin Roh Kudus, bab 12 halaman 78. Oke, sudah ketemu halaman 78 bab 12, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau di semester kemarin itu kita mengenal apa itu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menjanjikan Roh Kudus dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sama dengan kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia insaf akan dosanya, dia mau bertobat karena Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Roh Kudus mengarahkan seseorang untuk melakukan yang baik, menyadarkan akan dosa-dosanya, mohon pengampunan dosa, dan dia mau hidup dalam pertobatan. Hari ini kita akan belajar bagaimana seseorang itu di hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak, bagaimana seseorang ketika dalam kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus, dia mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, mau mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupannya. Misalnya pas bangun pagi berdoa memohon, Tuhan pimpinlah saya hari ini, biarlah Roh Kudus memimpin saya dalam beraktivitas hari ini. Mulai dari saya bangun, saya belajar, Roh Kudus memimpin saya supaya apa yang saya pelajari saya dapat mengerti, dan hasilnya pun saya dapat menerima hasil yang baik, ya, karena Roh Kudus yang memimpin. Nah, cerita tentang Raja Daud yang dikejar oleh Raja Saul. Pada waktu itu Raja Saul dia sangat membenci Daud dan dia ingin membunuh Daud. Karena ketika Daud mengalahkan Goliat dan orang Filistin, saat Raja Saul masih menjadi raja, orang Israel kemudian sudah lebih menyanjungkan Raja Daud. Raja Saul sudah merasa bahwa wah, saya kok tidak disanjung-sanjung lagi sama bangsa Israel. Sekarang giliran Raja Daud, karena dia sudah mengalahkan berlaksa-laksa banyak sekali musuh-musuh orang Israel. Nah, Daud waktu itu dia lari melarikan diri dari Saul. Nah, pada waktu itu Raja Saul mengejar Raja Daud dan Saul masuk ke dalam sebuah gua. Nah, di sana waktu itu Saul mengikuti Daud sampai dia tertidur di dalam gua. Nah, waktu itu Daud mendapati Saul sedang di dalam gua. Pada saat dia tidur, Daud punya kesempatan bisa untuk membalas Saul.
Kalau pada saat itu Saul ketemu Daud, Saul pasti akan langsung membunuh Daud. Tapi pada kenyataannya Saul tertidur di dalam gua, malah Daud yang mendapati Saul sedang tidur. Kalau dibilang permusuhan antara mereka berdua, pasti Daud, daripada nanti dia bunuh saya, mendingan saya bunuh dia aja nih, kebetulan dia lagi tidur. Namun Daud tidak melakukan hal itu. Nah, kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 5 mengatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dia tidak membunuh Saul. Daud hanya mengambil punca jubahnya, ujung jubahnya saja, yang nanti kemudian dia akan menunjukkan kepada Saul bahwa walaupun kamu jahat kepada saya, walaupun niat kamu ingin membunuh saya, tapi pada waktu kesempatan saya membunuh kamu, saya tidak melakukannya. Dia menunjukkan bahwa dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dengan bukti potongan punca jubah Saul. Nah, meskipun Saul jahat kepada Daud, tapi Daud tidak ingin membunuh atau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul diurapi Tuhan menjadi raja, dan roh Allah ada dalam kehidupan Daud, sehingga Daud tidak mau melakukan dosa dengan membunuh Saul, walaupun Saul jahat kepada Daud. Nah, anak-anak, Roh Kudus dalam kehidupan kita juga memberi kita kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Roh Kudus dalam hati kita memampukan kita untuk dapat melupakan kesalahan orang lain, dapat tersenyum kepada orang yang bersalah kepada kita. Memang sulit ya, orang yang sudah berbuat salah ke kita, terus kita mau senyum-senyum sama dia. Yang ada malah ketemu di jalan pun kita gak mau menoleh. Kita malah menyimpan dendam. Tapi hari ini kita belajar, ketika seseorang mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya, dia harus mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya dan melupakan kesalahannya, hidup berdamai dengan orang lain. Kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kita. Itu bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati kita ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita mau hidup berdamai dengan orang lain. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 80 ada sebuah tabel keinginan daging dan keinginan roh. Lihat tabelnya, keinginan daging dan keinginan roh. Kita akan mengisi kolom-kolom ini dengan melihat, menganalisa cara hidup menurut keinginan daging dan cara hidup menurut roh. Nah, mari buka dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Di situ judulnya hidup menurut daging atau roh. Nah, hidup menurut daging atau roh. Kita akan melihat apa saja keinginan daging dan apa saja keinginan roh. Contohnya keinginan daging yang pertama dalam ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging dan keinginan roh itu saling berlawanan ya. Lalu apa saja keinginan daging? Nah, dalam ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecamaran, hawa nafsu, dan lain-lain. Silakan tulis keinginan daging yang ada dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Sedangkan apa saja keinginan roh? Keinginan roh itu ada dikuasai oleh buah roh. Ada 9 buah roh, di situ tuliskanlah.
Nah, ini merupakan tugas anak-anak, yaitu menulis keinginan daging dan keinginan roh menurut kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Silakan baca dan isilah tabel berikut. Nah, itu saja, hanya mengisi menyalin dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 ke dalam kolom ini. Selanjutnya, nanti di minggu yang akan datang kita akan bahas lagi bagaimana hidup dipimpin oleh roh. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas ini anak-anak berdoa. Selesai mengerjakan tugas, silakan foto dan kirim via WA ke Bu Feby. Jangan lupa berdoa ya selesai mengerjakan tugasnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.